Halo teman-teman, kabar baik di sini. Semoga kalian di sana juga ya. Ada sebuah quotes yaitu Never spend money before you have it. Quotes tersebut memberitahu kita soal jangan pernah menggunakan uang ketika kita belum memilikinya. Artinya apa? Terkadang kita ingin membelanjakan sesuatu, namun kita belum memiliki uangnya. Pada akhirnya kita akan meminjam atau berhutang dan dibayar ketika kita memiliki uang tersebut. Kemajuan digital membuat segala hal menjadi lebih mudah. Banyak sektor yang sudah berubah dan beralih menjadi digital. Salah satunya yang mulai berkembang di dunia digital adalah ada di sektor ekonomi. Kegiatan perekonomian seperti kegiatan jual beli yang tadinya terjadi di pasar atau di mall kini berubah menjadi di media elektronik atau e-commerce. Beragam pembayaran tersedia di e-commerce, salah satunya adalah diantaranya tunai, transfer, hingga pay later atau cicilan. Mungkin banyak teman-teman yang suka berbelanja di Shopee atau e-commerce lainnya, membeli barang yang kita mau hingga menyebabkan keuangan menjadi boros. Lalu ketika uang sudah habis dan ingin membeli barang lagi, bagaimana caranya? Ya, ada fitur yang namanya adalah pay later atau membeli sekarang bayarnya nanti. Atau mungkin bisa dibilang adalah kredit atau cicilan. Ini menjadi opsi untuk konsumen membeli barang ketika budget keuangan sudah mulai habis. Fitur pay later ini memang bisa dibilang membantu untuk orang-orang yang ingin berbelanja kebutuhannya di e-commerce. Bagaimana tidak, terkadang fitur ini memberikan promo yang menarik sehingga membuat konsumen tertarik untuk menggunakan pay later atau kreditnya. Banyak juga konsumen yang terjebak akibat minimnya literasi tentang keuangan dan terjebak di grup cara menggunakan pay later tersebut. Untuk teman-teman ketahui bahwa pay later yang digunakan untuk belanja di e-commerce memiliki bunga cicilan yang dibayarkan tiap bulan. Bunga yang dibayarkan berbeda-beda tergantung teman-teman mengambil. Untuk tempo pembayarannya adalah berbagai macam, ada 3, 6 hingga 12 bulan. Dan bunganya adalah minimal 2,95%. Angka tersebut memang tergolong kecil bagi teman-teman yang awam tentang dunia keuangan atau cicilan tersebut. Kesalahan yang mungkin sering terjadi pada konsumen yang menggunakan pay later adalah tidak menghitung total pengeluaran yang dibayar ketika menggunakan cicilan dan tes. Kurangnya literasi menyebabkan perilaku konsumen yang akan menggunakan fitur pay later tanpa memikirkan dampaknya. Sebagai contoh, seorang pegawai ingin membeli sebuah barang seharga Rp1.300.000. Jika membayar uang tunai, maka mereka akan membayar Rp1.300.000. Namun jika menggunakan opsi bunga pay later, mereka akan dikenakan bunga sebesar 3% minimal jika mengambil cicilan selama 3 bulan catatan. Jika mengambil 3 bulan, mereka akan membayar Rp503.000 per bulan selama 3 bulan, yang dianggap ringan karena dibayarkan selama 3 bulan dibandingkan seharga Rp1.300.000 secara tunai. Namun mereka tidak memikirkan dampaknya jika mereka menggunakan fitur pay later ini. Lalu ketika ada masalah apabila konsumen tidak sanggup membayar cicilan tiap bulan, maka mereka dikenakan denda tempo 5% jika menggunakan Shopee Pay Later contohnya tiap bulannya. Hal ini akan menambah beban cicilan kepada konsumen jika konsumen tidak paham dan bijak dalam penggunaan pay later tersebut. Pada akhirnya konsumen akan melakukan gali lubang tutup lubang, yang dimana hal ini akan berbahaya dampaknya, entah dengan cara meminjam uang atau beralih ke pinjol lainnya yang bunganya lebih besar dan akan menyebabkan gagal bayar. Gagal bayar tersebut adalah kebiasaan buruk yang pada akhirnya membuat konsumen merasa terbebani hingga merasakan depresi akibat ditagih secara terus-menerus oleh debt collector. Nah, dampak ini akan berpengaruh pada BI checking. Apa sih BI checking itu? Yaitu riwayat peminjaman, apakah peminjam atau debitur pernah menunggak kredit atau tidak. Nah, beberapa pinjaman online yang masuk ke BI checking adalah Shopee Pinjam atau Shopee Pay Later. BI checking juga memiliki skor yang mempengaruhi ketika kita mengajukan kredit pinjaman rumah atau bahkan sekarang sudah berpengaruh ketika mendaftar ke pekerjaan. BI checking ini memiliki 5 kategori dan dari skor 1 hingga 5. Nah, skor 1 itu adalah debitur atau peminjam yang memiliki riwayat
mengutang dan bayar dengan tepat waktu. Dan yang paling parah adalah ada di kategori 5, yaitu debitur yang meminjam atau berhutang namun telat ketika jatuh tempo adalah telat hingga 180 hari atau 6 bulan. Oleh karena itu kita harus bijak dan memperbanyak literasi tentang pengelolaan keuangan dengan baik, khususnya untuk penggunaan atau peminjaman kredit, agar kita tidak salah mengambil langkah dan terjerumus dalam gali lubang tutup lubang. Tidak hanya itu, jangan lupa untuk selalu menabung, berinvestasi dan bijak dalam mengatur keuangan. Kita diajarkan matematika dan berhitung saat kita berpendidikan sekolah, namun kita tidak diajarkan bagaimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar. Pengetahuan akademik itu penting, begitu juga dengan pendidikan keuangan, namun di sekolah kita melupakan hal tersebut. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.